ini guna mengikuti kegiatan penyuluhan mengenai perkembangan kegiatan kognitif melalui permainan sorting shapes pada ibu-ibu di desa Waikerta, Guru Maluku. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada Ibu RT karena telah menyediakan waktu dan tempatnya sehingga saya bisa melakukan kegiatan penyuluhan kali ini. Sebelum saya melakukan kegiatan penyuluhan, mungkin saya persilahkan Ibu RT untuk memberikan sambutan-sambutan terlebih dahulu. Pada Ibu saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat beserta limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan penyuluhan mengenai aspek perkembangan kognitif melalui media sorting shapes pada ibu-ibu di desa Waikerta, Guru Maluku dengan keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Saya selaku Ibu RT di desa ini dan selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Indah selaku narasumber karena telah bersedia melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu di sini. Dan saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu atas apresiasinya untuk datang dan mengikuti kegiatan penyuluhan yang berhubungan dengan anak usia dini. Saya berharap nantinya ibu-ibu dapat mencerna materi dengan baik dan menerapkan pada anaknya masing-masing. Ya Ibu Fitri ya? Ya. Baiklah, itu saja mungkin ya dari saya. Kita buka saja acara penyuluhan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu RT. Di sini saya selaku narasumber dari kegiatan penyuluhan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya, mohon maaf karena saya tidak menggunakan PPT dan proyektor dikarenakan keterbatasan media. Jadi saya telah memberikan brosur yang isinya itu mengenai tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani. Saya biasa dipanggil Indah. Saya lahir di Desa Waikerta 11 November 2001. Saya juga warga sini. Kemudian saya anak dari pasangan suami istri dari Ibu Sri dan Bapak Amsuri. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kemudian untuk pendidikan saya bersekolah di TK Al-Huda Desa Waikerta, kemudian di di SD Negeri Unit 16 pada waktu itu, dan kemudian di SMP 1 Atap Negeri Unit 16 dan lulus, dan seterusnya di SMA Negeri 3 Guru. Kemudian saya diterima di Universitas Jember dan sekarang saya lagi menempuh pendidikan di sana. Itu saja mungkin perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan apa sih? Selanjutnya kita langsung saja ke materinya. Materi kita pada hari ini judulnya yang pertama itu ada penyuluhan aspek perkembangan kognitif pada anak usia dini melalui media sorting shapes pada ibu-ibu di Desa Waikerta, Guru Maluku. Nah, di situ ada 3 pokok bahasan kita pada hari ini. Yang pertama ada konsep perkembangan kognitif, itu ada pengertian.
stimulasi perkembangan kognitif anak. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep perkembangan kognitif. Nah, sebelum kita masuk nih ke pengertian pertama, di situ kan ada pertanyaan, apa sih anak usia dini itu? Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang sudah tahu apa itu anak usia dini, atau pengertian anak usia dini, atau anak usia dini itu apa sih? Belum, Bu. Belum, oh ya belum tahu ya. Belum. Oh iya. Oke, kalau gitu saya akan bantu ya. Jadi anak usia dini itu adalah anak yang memiliki rentang usia dari 0 sampai 6 tahun. Jadi pada usia ini itu merupakan usia yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, sehingga mudah untuk diberikan stimulasi untuk perkembangan kecerdasannya. Jadi anak usia dini itu mempunyai 6 aspek perkembangan yang sesuai dengan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPA. Nah, keenam aspek perkembangan itu yang pertama ada aspek moral agama, kemudian yang kedua aspek fisik motorik, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, yang kelima sosial emosi, dan yang keenam itu aspek seni. Nah, yang akan kita bahas pada yang hari ini yaitu adalah aspek perkembangan yang ketiga, yaitu aspek perkembangan kognitif. Jadi ya ibu, 6 aspek perkembangan ini itu harus berkembang secara optimal agar anak itu bisa melangkah ke perkembangan selanjutnya atau ke pendidikan selanjutnya tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, itu tadi pengertian singkat mengenai anak usia dini. Kemudian ada lagi pertanyaan, apa itu kognitif? Mungkin ibu-ibu ada yang sudah tahu, sudah pernah dengar atau baru dengar tentang kognitif. Bagaimana ibu? Ada yang ingin bantu saya menjawab? Enggak. Oke, mungkin pada baru dengar kali ya apa itu kognitif, meskipun anaknya sudah 2, 3 gitu ya. Oke. Saya baru, Bu. Oh iya. Rumah tangga. Oh iya, lagi hamil ya Bu. Oh iya. Oh iya, ya. Ini bisa buat ini Bu, apa namanya, pengetahuan sebelum adiknya melahirkan, adiknya keluar gitu ya Bu ya. Baik, kalau gitu di sini saya akan membantu untuk memberitahu kepada ibu-ibu sekalian mengenai apa itu kognitif. Nah, jadi istilah kognitif itu berasal dari kata cognition atau knowing yang berarti mengetahui. Nah, dalam arti luasnya itu yaitu cognition yang artinya penglihatan, penataan, dan juga penggunaan pengetahuan. Nah, kognitif ini juga itu dapat diartikan sebagai kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan yang nantinya kemampuan itu digunakan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru. Nah, keterampilan itu juga dapat digunakan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, juga keterampilan dalam menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Nah, jadi dengan kata lain, kognitif itu adalah kemampuan berpikir individu dalam memahami lingkungan sekitar sehingga pengetahuan individu itu akan bertambah. Jadi kognitif itu disebut juga sebagai intelijensi atau kecerdasan atau yang berhubungan dengan pola pikir, kemudian kecerdasan, juga ya pokoknya yang intinya itu yang berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti itu. Nah, itu tadi pengertian singkat mengenai kognitif. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada tahap kognitif. Nah, jadi kognitif itu punya tahapan-tahapan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi itu ada seorang ahli yang bernama Jean Piaget. Nah, ahli ini itu merupakan seorang ahli biologi dan psikologi
yang merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kemampuan kognitif. Jadi Piaget ini itu membagi perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap perkembangan. Yang pertama itu ada tahap sensorimotor yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kata kunci dari perkembangan ini adalah proses decentralization, yang artinya anak usia dini itu tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Bayi itu membangun pengetahuan tentang dunia melalui pengkoordinasian pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Nah, tahap ini itu pemikiran anak sudah mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran, dan persentuhan serta selera, atau bisa dibilang sudah melibatkan beberapa inderanya. Nah, kemudian yang tahap kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak itu sudah mempresentasikan dirinya dengan kata-kata dan gambar-gambar. Nah, kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dengan tindakan fisik. Kemudian ada tahap operasional konkret. Nah, tahap ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Jadi pada tahap ini anak itu sudah dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, kemampuan untuk mengklasifikasikan ini itu sebenarnya sudah ada, hanya saja anak itu belum bisa untuk memecahkan problem-problem yang abstrak seperti itu. Jadi sebagian besar anak itu sudah memiliki kemampuan dan mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Nah, pada usia ini juga anak belajar melakukan pemilahan dan juga pengurutan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tahap terakhir, yaitu tahap operasional formal. Nah, tahap ini terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Nah, fase ini juga itu dikenal dengan masa remaja. Jadi remaja itu kan berpikir secara abstrak, logis, dan juga lebih idealis. Nah, pada tahap ini itu individu sudah mulai memikirkan pengalaman-pengalaman konkret dan memikirkannya itu secara lebih abstrak, idealis, dan juga lebih logis. Nah, itu tadi tahap-tahapan yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Kemudian yang kedua itu adalah klasifikasi perkembangan kognitif anak usia dini. Jadi ya ibu-ibu, sebenarnya itu ada 7 klasifikasi perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama ada pengembangan auditori atau PA. Kita bacanya dalam bahasa Inggris ya ibu. Kalau bahasa Indonesia kayaknya kurang baik gitu. Masa PA kan nggak ilmu gitu kan ya. Oke, jadi pengembangan ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan bunyi atau indera pendengaran anak. Nah, kemampuan ini itu dikembangkan untuk mendengarkan atau menirukan bunyi-bunyi yang didengar sehari-hari, seperti mendengarkan nyanyian, mendengarkan cerita, atau mendengarkan ibunya atau teman-temannya bicara atau ngomong seperti itu. Jadi ya ibu, sebenarnya anak usia dini itu adalah peniru ulung. Jadi apa yang dia dengar dan dia lihat itu otomatis akan diterapkan atau dia gunakan. Misalnya nih, Ibu RT nih misalnya ya, punya anak. Nah, anaknya itu sudah sekitar ya umur 2 atau 3 tahunan. Kemudian ibu itu nggak sengaja ngomong, kamu ini bodoh banget. Nah, itu kalau anak dengar kata itu, anak itu pasti akan langsung memproses di pikirannya. Kemudian dia akan menerapkannya itu bisa
tidak baik seperti itu. Jadi kalau menurut saya ibu-ibu itu sebelum mengucapkan apa yang mau diucapkan itu lebih baik di filter dulu atau disaring terlebih dahulu sehingga yang keluar itu hanya kata-kata baik seperti bahwa kamu pintar sekali, kamu anak hebat, anak kuat, seperti itu. Itu otomatis akan akan memberi semangat kepada anak itu. Nah, kemudian yang kedua ada pengembangan visual atau PV. Jadi pengembangan ini itu berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, seperti dengan yang pertama tadi, kalau misalnya dia melihat misalnya Ibu Fitri ini anaknya sudah 2, terus yang anak pertama itu sudah sekolah SD lah, kemudian anak yang satunya itu sekitar umur 2-3 tahun. Nah, karena menurut Ibu Fitri anak pertama itu nakal, jadi otomatis ibu itu nggak sengaja mukul atau memang sengaja mukul gitu ya. Kemudian si anak keduanya ini dia melihat tindakan yang ibu lakukan. Nah, itu tuh bisa saja dia praktekkan kepada ibu sendiri atau bisa kepada temannya, seperti yang ya sering mukul-mukul temannya seperti itu. Kalau misalnya dia nggak suka atau apa gitu, dia otomatis akan memukul temannya karena dia melihat ibu itu melakukan kegiatan seperti itu kepada anak ibu yang pertama. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan taktil atau PT. Nah, kemampuan ini itu berhubungan dengan pengembangan tekstur atau indera peraba anak. Nah, kemudian yang keempat ada pengembangan kinestetik atau PK. Nah, pengembangan ini itu adalah kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan tangan atau motorik halus yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Jadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan itu seperti finger painting. Kalau finger painting kan Bu? Nggak tahu. Itu yang pakai tangan terus pakai cat, kemudian kita sekarang tangannya dicat kemudian di kertas. Nah, itu juga bisa Bu. Kemudian ada menjiplak. Nah, itu juga meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Kemudian ada melukis, mewarnai, merobek-robek itu juga, kemudian menjahit, bermain slime itu juga bisa loh Bu. Skripsi itu juga bisa, atau misalnya ibu-ibu memasak santan, santannya diperes. Kalau yang ibu di desa kan gitu pakai santan peres, ya itu bisa bantu kita bisa mengajak anak untuk memeras santan itu. Ya, jadi itu bisa melatih kemampuan motorik halus anak sehingga anak itu bisa kalau di sekolah itu bisa menulis gitulah, istilahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pengembangan aritmatika atau PRR. Pengembangan ini itu adalah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan, atau kita sebut saja dengan pengembangan tentang matematika lah yang gampang gitu ya. Kalau aritmatika kayaknya ribet banget gitu. Kalau matematika kan ya isinya tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kali, bagi-bagi ya gitulah. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan angka, bentuk, seperti menghitung, menjumlahkan, membagi, mengkali, dan semua yang berhubungan dengan matematika itu ada di pengembangan ini. Nah, selanjutnya yang pengembangan ke-6 itu ada pengembangan geometri. Nah, pengembangan ini itu berhubungan dengan konsep bentuk dan ukuran. Jadi bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang, pokoknya bentuk-bentuk geometri seperti itu. Kemudian yang pengembangan terakhir itu ada pengembangan sains permulaan atau SP. Jadi ini itu merupakan kemampuan sains permulaan yang berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau logis, tetapi juga dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan
anak. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu seperti kegiatan mengeksplorasi. Jadi kita meminta anak untuk mengelilingi seisi rumah, mulai dari ruang tamu sampai ke dapur, bahkan bisa sampai ke kamar mandi. Jadi setelah anak selesai melakukan istilahnya ya bereksplorasi di rumahnya sendiri itu, kita bisa meminta anak untuk menyebutkan kembali apa yang dia lihat. Misalnya di ruang tamu nih, tadi ditanya, "Adik, tadi di ruang tamu ada apa aja ya?" Terus, ada sofa mama. Nah itu kan otomatis kita membantu anak berpikir dan mengingat kembali seperti itu. Nah itu tadi 7 klasifikasi perkembangan kognitif anak ini. Kita ke materi yang terakhir, yaitu peran penting orang tua dalam menstimulasi perkembangan kognitif anak. Jadi perkembangan kognitif ini itu bukan hanya guru di sekolah yang mempunyai peran penting, karena akan tetapi orang tua itu juga malah sebenarnya perannya itu lebih penting banget gitu istilahnya. Karena apa? Karena anak di sekolah itu hanya misalnya berangkat dari masuknya jam 8 pulang jam 10. Apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini, belajarnya cuma 1 jam, 1-2 jam gitu kan. Nah selebihnya itu anak akan di rumah bersama orang tuanya, baik itu ibunya ataupun ayahnya. Jadi kalau bisa ibu dan ayahnya itu bekerja sama dalam mengembangkan aspek kognitif ini, karena ketika kalau ibu dan ayahnya itu bekerja sama, otomatis anak itu akan merasa, saya penting nih, saya disayang nih, sampai mama papaku nemenin aku main, kan anak itu akan merasa senang seperti itu. Jadi orang tua itu bisa sebagai motivator atau observator atau yang menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak yang dibutuhkan oleh anak-anak seperti itu. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Saya persilahkan Ibu Mita. Perkenalkan, nama saya Ibu Mita dari Desa 15. Di sini saya akan bertanya, bagaimana hubungan dan pengaruh perkembangan kognitif anak usia dini terhadap belajar anak? Terima kasih. Langsung saya jawab saja ya Bu. Ya. Jadi ya, kemampuan kognitif seorang anak itu mengalami perkembangan yang baik apabila sering dilatih untuk membaca, menulis, ataupun dilatih untuk problem solving. Nah, hal ini itu harus dilakukan jika ingin perkembangan terutama dalam aktivitas belajar itu, karena kognitif itu sangat erat hubungannya dengan kemampuan daya ingat, pemahaman, dan juga mempersepsikan suatu hal hingga pemecahan suatu masalah. Jadi nantinya hal ini itu akan berjalan beriringan dengan kemampuan afektif dan juga psikomotor anak. Jadi kemampuan kognitif anak usia dini itu sangat berpengaruh terhadap belajar anak. Jadi secara dasar anak itu kemampuan tiap anak itu kan berbeda-beda. Jadi perkembangan itu bergantung pada
Jadi seorang anak itu yang mempunyai perkembangan kognitif yang cukup baik akan mudah memahami materi ketika mempelajari sesuatu. Begitupun sebaliknya. Jika kognitifnya kurang, anak akan lebih sedikit terlambat dalam memahami sesuatu. Apakah bisa diterima jawaban saya, Ibu? Ya, bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bu Fitri mau. Oh, Ibu Fitri, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri dari Desa Wayakarta. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengenali adanya gangguan kognitif pada bayi. Sekian, terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri. Nah, jadi ada tanda-tanda gangguan kognitif pada bayi yang perlu diketahui oleh para orang tua, terkhusus ibu-ibu yang baru mempunyai anak seperti Ibu RT dan juga Ibu Mita. Jadi Masih merebut TV. Ada nih. jadi pada 2 bulan pertama itu tanda-tanda pada usia 2 bulan tanda-tandanya itu seperti kurangnya fixation atau fiksasi. Kemudian yang pada usia 4 bulan kurangnya kemampuan mata mengikuti gerak benda. Misalnya contohnya anak usia 4 bulan kita taruh mainan di depan matanya, misalnya mainan yang biasa dia sukai gitu. Kemudian kita gerakkan ke kanan dan ke kiri mainan itu. Kalau matanya itu ngikutin ke kiri dan kanan, itu berarti tidak ada gangguan kognitif. Tapi jika kita sudah taruh di depannya gini, terus nggak digerak-gerakkan gini, matanya apa? Kemana-mana, atau di rumahnya itu nggak melihatin, itu bisa saja terjadi masalah pada kognitifnya seperti itu. Lalu cara menanganinya bagaimana? Cara menanganinya, kita bisa melatih, Bu. Kita latih. Jadi setiap hari itu bisa mainannya itu kita taruh di depannya gitu, atau kita bisa pegangkan mainannya itu. Jadi anak itu pegang, kemudian tangannya ke kanan ke kiri seperti itu juga bisa. Jadi kalau semakin sering itu kan, apalagi yang warna-warnanya menarik, warna merah, warna kuning gitu. Kalau misalnya warnanya yang cerah, jangan yang gelap seperti hitam, itu kan sangat tidak menarik sekali. Kalau merah itu kan sangat menarik. Berarti kalau kita selalu sering melatih anak tetapi tidak ada perubahan, berarti ada masalah dengan anak tersebut. Iya, itu bisa dibawa ke dokter khusus anak seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian di usia 6 bulan itu belum merespon atau mencari sumber suara. Jadi sudah usia 6 bulan, tapi kalau kita panggil dia itu diam aja. Jadi misalnya, Fitri, sayang, di mana kamu nak? Ini panggil Fitri. Dia enggak. Kalau dia noleh atau dia cari, gimana ya yang manggil ya? Dulu ya. Itu otomatis kognitifnya itu baik karena dia merespon dengan mencari sumber suara yang dia dengar seperti itu. Tapi kalau kita sudah panggil teriak-teriak sampai teriak-teriak banget tapi dia nggak noleh, nah itu bisa dibilang ada gangguan pada kognitifnya gitu. Atau mungkin bisa ada gangguan di pendengarannya, itu bisa kita latih. Kalau misalnya udah dilatih tapi nggak ada kemajuan, bisa kita bawa ke dokter khusus anak seperti itu. Kemudian di usia 9 bulan anak itu belum bisa babbling seperti mama, baba, baba. Kan biasa mama sering babbling, kalau kita istilahnya itu babbling gitu. Mama gitu kan, biasa mama itu sering ngoceh gitu kan, ngoceh gak jelas ya, mama gitu tuh. Kalau belum, maksudnya
nggak ada suaranya itu. Nah, bisa dipertanyakan. Kemudian di usia 24 bulan atau usia 1 tahun itu belum 2 tahun itu belum ada kata yang berarti. Maksudnya belum ada kata yang berarti itu yang dia ucapkan itu tidak mempunyai makna. Misalnya kan kalau saya mau makan, itu kan ada maknanya, berarti dia mau makan. Tapi dia ini belum kayak masih macam-macam gak jelas gitu. Pokoknya dia ngomong itu belum punya ada makna yang berarti seperti itu. Kemudian yang di usia 36 bulan anak belum dapat merangkai 3 kata. Jadi pada usia ini kalau belum bisa merangkai 3 kata itu udah kayaknya ada 2 masalah gitu. Ada di kognitif sama ada di perkembangan bahasa. Jadi kalau bahasa itu kemampuan jadi bahasa itu kemampuan berbicara anak, kosakata, bahasa, pokoknya istilahnya berbicara seperti itu. Itu bisa jadi yang babbling, belum ada kata berarti dan belum dapat merangkai 3 kata, itu bisa jadi ada 2 masalah. Yang pertama itu tadi kognitif dan yang kedua itu bahasa. Oke, bagaimana Ibu Fitri, apa bisa dipahami jawabannya? Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah paham kayaknya, Bu. Oh iya, kalau gitu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai media yang saya buat ini. Nah, jadi media ini itu namanya sorting shapes atau kita bilang kotak mencocokkan, gitu saja yang gampangnya. Jadi untuk membuat ini itu saya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah saya. Itu bisa dari bahan-bahan bekas ataupun ya kita beli atau yang beli paling yang untuk warna-warnanya seperti ini. Untuk alat dan bahan ini saya menggunakannya dari kardus bekas, ada kardus bekas, kemudian ada tutup botol bekas seperti ini, kemudian kertas metalik untuk warna-warnanya, kemudian ada ini kertas kado ini untuk membungkus karton kita ini. Ini kertas kadonya bisa kita ganti dengan kalender bekas. Kalender bekas itu kan belakangnya putih tuh, nggak ada tulisan apa-apa. Itu bisa kita gunakan untuk membuat media ini gitu. Kemudian ada lem, saya menggunakan lem tembak, gunting dan juga cutter dan juga lem kertas atau lem takor gitu. Untuk pengerjaannya sendiri saya mengerjakannya sekitar 2 sampai 3 hari karena saya juga agak sedikit sibuk, jadinya ini dibuatnya agak lama. Kemudian untuk cara memainkannya, jadi kan ini kita buat kotak nih, terus di atasnya ini kita buat bentuk-bentuk. Ini saya ada bentuk segitiga, persegi panjang, segi 4 dan juga lingkaran. Nah, kita juga sediakan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, untuk cara memainkannya, jadi lingkaran ini kita masukkan sesuai di bentuk-bentuknya seperti ini. Misalnya ini lingkaran, nah masukkannya di lingkaran seperti ini. Kemudian ini ada persegi panjang. Nah, kita bisa minta untuk anak memasukkan ke bentuk yang persegi panjang. Ini segi panjangnya yang depan di sini. Kemudian segi 4 di sini dan juga segi 3 di sini. Nah, selain ada untuk mengenalkan bentuk-bentuk geometri, kita juga media ini juga bisa untuk mengenalkan macam-macam warna pada anak ini. Jadi kan di sini ada 3 macam bunga nih. Nah, kita bisa minta anak untuk mengklasifikasikan warna-warna ke dalam. Kita dapat meminta anak untuk memasukkan bentuk-bentuk ini sesuai dengan warnanya. Misalnya ini warna orange, kita masuk
masukkan di warna orange lagi, kemudian orange lagi. Nah, seperti ini ya ibu cara memainkannya. Kemudian ini di depan juga saya menggunakan tutup botol. Nah, tutup botol dan juga karet gelang. Yang karet gelang juga ya. Jadi tutup botolnya ini kita susun sehingga itu nantinya bisa membuat sebuah bentuk geometri. Misalnya cara meternya ini kan ada karet gelang nih. Nah, kita masukkan dari sini ke sini. Nah, kita bisa bilang kita bisa tanya kepada anak kita, ini bentuk apa ya misalnya? Wah, itu segitiga ibu. Nah, kemudian di sini kita bentuk ke sini ke sini itu bisa membentuk bentuk apa ya? Itu bisa membentuk segi 4. Kemudian dari sini ke sini itu bentuk apa ya? Persegi panjang. Nah, ibu dalam membuat ini tuh kalau bisa membuatnya itu yang semenarik mungkin. Jadi anak itu tertarik dengan media yang kita buat. Seperti di sini saya menambahkan macam-macam warna ini ya. Nah, macam-macam warna supaya anak itu tertarik, karena media itu yang pertama itu harus menarik, yang kedua aman, yang ketiga kuat, seperti itu. Tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nah, untuk kanan kirinya ini bisa ditempelin seperti huruf-huruf. Di sini untuk sebelah kirinya saya menempelkan huruf A sampai huruf E. Kemudian selanjutnya di sini bisa juga diberi angka-angka 1 sampai 5 atau angka 6 sampai angka 10. Nah, itu tadi. Jadi media ini itu bisa jadi media ini itu dapat mengembangkan aspek perkembangan anak. Yang pertama itu untuk aspek moral agama. Jadi sebelum memainkan ini itu dapat mengembangkan aspek perkembangan anak. Untuk aspek perkembangan pertama yaitu moral agama. Jadi kita bisa meminta anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai permainan ini. Kemudian untuk selanjutnya itu ada aspek kognitif. Jadi anak dapat mengklasifikasikan bentuk, selain bentuk juga warna. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bahasa, jadi kita bisa meminta anak misalnya warna. Kita dapat minta anak untuk menyebutkan warna yang dimaksudkan, misalnya warna kuning. Jadi kita bisa minta anak, warna apa ya ini anak? Warna kuning, seperti itu. Oke, baik. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai media yang telah saya buat. Jadi ini itu namanya sorting shapes atau bahasa kita bilang aja kotak mencocokkan. Jadi saya membuat ini dari bahan-bahan bekas yang ada di rumah saya. Nah, untuk alat dan bahan media ini itu ada yang pertama ada kardus, kemudian ada tutup botol, kemudian kertas metalik untuk warna-warnanya seperti ini. Kemudian untuk yang membungkus ini saya menggunakan kertas kardus atau bisa juga dibuat dari kalender bekas. Nah, kalender bekas itu kan warnanya putih itu. Ya, jadi kita bisa gunakan kalender bekas itu daripada dibuang ya, justru mending kita buat aja untuk buat media seperti ini. Oke, untuk aspek pengembangan
Jadi kita bisa minta anak untuk bergiliran. Jadi anak kita bisa minta anak untuk bergiliran ketika memainkan ini. Ya itu saja mungkin penjelasan singkat saya mengenai media sorting shapes yang sudah saya buat ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup saja acara penyuluhan kita pada siang hari ini. Kita tutup dulu ya Bu, nanti baru makan-makan ya. Tenang saja Bu. Konsumsinya banyak. Oke. Menyerap materi kita sudah lapar. Sudah lapar ya? Oh iya, saya juga lapar. Sudah siang soalnya, sudah jam makan siang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabmu. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Isikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku mencuri. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa ku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Isikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa.